Caris Kids, Blessed Sunday. Karina mau ingetin, dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus itu sayang banget sama kalian. Yuk kita sekarang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Shalom adik-adik, Blessed Sunday. Siapa yang udah siap, yang sudah semangat untuk memuji nama Tuhan, angkat tangannya. Oke, kalau gitu kita mau kasih space step dulu ya, kata kanan kirinya. Ayo sama-sama, 1, 2, space step. Sekali lagi, 1, 2, space step. Kalau gitu sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kami cara berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini. Atas hari ini. Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyi lagu ini ya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Masih semangat nggak adik-adik memuji Tuhan? Masih. Kalau gitu sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyi lagi ya. Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yuk adik-adik sekarang semua siapin hatinya. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan Yesus yang begitu besar buat kita.
Adik-adik yang sudah menyiapkan elemen perjamuan kudus, yuk kita berdoa. Pertama-tama kita ambil rotinya ya. Ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang sudah tergantung di atas kayu salib, yang sudah menanggung semua penyakit kami, sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami sudah punya tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita angkat anggurnya ya. Mari ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, yang membenarkan kami, yang menguduskan kami, dan mengampuni semua dosa kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa jadi anak kesayangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Inilah darah Tuhan Yesus. Yuk ikutin kakak berdoa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu untuk kami. Tuhan, terima kasih telah mengampuni dosa kami, mendengarkan kami, dan menguduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik Karis Kids, apa kabarnya hari ini? Kak Kris berharap adik-adik semua baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai cerita Alkitab kita hari ini, yuk kita bersatu dulu dalam doa. Kita lipat tangan kita, tutup matanya, ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bisa mendengarkan cerita Alkitab lagi. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti cerita Alkitab yang akan kami dengar. Dan pimpin kami ya Tuhan, agar kami semakin mengenal kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Nah, Karis Kids, pada minggu sebelumnya nih, kita sudah belajar bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Atau kalau adik-adik mau baca dalam bahasa Inggrisnya, Kak Kris bacain ya, in John 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believed in Him shall not perish, but have everlasting life. Nah adik-adik, hari ini kita mau melihat nih satu contoh cerita di Alkitab yang menggambarkan tentang kasih yang begitu besar dari seorang bapa kepada anaknya. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu ceritanya ya. Ayo, kira-kira kalian bisa nebak gak ceritanya tentang apa? Nah, hari ini Kak Kris mau cerita tentang seorang bapa yang bernama Abraham dan anaknya yang bernama Ishak. Di Alkitab diceritakan bahwa Bapak Abraham sangat mengasihi anaknya, yaitu Ishak. Dan adik-adik tahu nggak bahwa Ishak itu adalah anak tunggal Bapak Abraham loh.
tunggal itu artinya apa Kak Kris? Tunggal itu artinya anak satu-satunya. Kemudian pada suatu hari Allah berfirman kepada Abraham untuk membawa Ishak ke tanah Moria dan mempersembahkannya sebagai korban pada salah satu gunung. Abraham itu hamba yang sangat mengasihi Allah dan selalu mendengarkan apa yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari berikutnya, Abraham sudah siap nih untuk pergi bersama dengan Ishak dan juga kedua pelayannya ke tempat di mana mereka sudah diperintahkan Allah. Kemudian berangkatlah mereka. Ketika hari yang ketiga dari perjalanan itu, Abraham berkata pada pelayan untuk menunggu dengan keledainya karena ia dan anaknya akan pergi ke atas gunung untuk berdoa. Setelah berkata demikian, Abraham pun mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulnya ke atas pundak Ishak. Ishak pun mulai bertanya kepada ayahnya, "Bapa, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Abraham pun menjawab Ishak dan menjelaskan bahwa Allah sendiri yang nanti akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Setelah sampai di tempat yang dikatakan Allah kepadanya, Abraham kemudian mendirikan mezbah dan menyusun kayu yang sudah dibawa. Namun saat itu tidak ada domba yang dikatakan Abraham sebelumnya. Tidak ada juga tanda-tanda di situ ada hewan atau apapun. Di atas gunung itu hanya ada Ishak dan Abraham. Ishak pun mulai memandang Abraham. Dan Abraham pun kemudian harus rela untuk mengikat Ishak di atas kayu dari mezbah yang sudah dibuatnya itu. Wah, coba adik-adik, gimana ya rasanya ada di posisi Abraham, anak satu-satunya harus rela untuk dikorbankan. Dan kira-kira kalau jadi Ishak, bagaimana rasanya ya? Melihat bapaknya harus rela mempersembahkan anaknya sebagai korban persembahan. Lebih dari semua perasaan yang mungkin waktu itu muncul dalam hati dan pikiran Abraham ataupun Ishak, mereka tetap tunduk dan mentaati perintah Allah. Nah, adik-adik, tiba saat di mana Abraham siap untuk mengorbankan Ishak seperti yang diperintahkan Allah. Abraham siap untuk menikam anak satu-satunya yang paling ia kasihi itu. Namun tiba-tiba terdengarlah suara dari Allah dan Allah berfirman untuk jangan membunuh anak itu dan jangan diapa-apakan Ishak. Karena sekarang Allah sudah mengetahui bahwa Abraham takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal. Allah kemudian mengirimkan seekor domba yang tanduknya tersangkut dalam belukar dan menyuruh Abraham untuk mengambil domba itu untuk menjadikannya sebagai korban yang akan menggantikan anaknya. Nah, adik-adik, di sini kita bisa melihat bahwa Abraham begitu mengasihi Allah sampai-sampai ia rela untuk memberikan anaknya yang tunggal yang sangat ia cintai itu. Nah, adik-adik Karis Kids, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar dan saat ini kita tahu bahwa Bapa kita yang ada di sorga juga sangat mengasihi kita loh. Sangat mengasihi adik-adik, sangat mengasihi Kak Kris. Kali ini Bapa kita yang ada di sorga yang rela memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk dipersembahkan sebagai korban penebusan untuk kita. Nah, adik-adik, ada beberapa gambaran yang sama dari cerita Ishak Abraham dengan cerita Tuhan Yesus dan Bapa di sorga loh. Penasaran? Yuk kita lihat sama-sama.
Pada cerita Ishak, Ishak memikul kayu dan naik ke atas gunung untuk menjadi korban. Adik-adik sadar nggak? Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama loh. Ia memikul kayu salib dan naik ke atas bukit Golgota untuk menjadi korban penebusan buat kita, buat adik-adik, buat Kak Kris. Perbedaannya adalah saat Ishak ingin dikorbankan, Allah memberikan domba sebagai ganti Ishak. Tetapi untuk kita, Allah memberikan Yesus dan tidak menghentikan pengorbanan yang dilakukan Yesus. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sedang menanggung dosa-dosa kita dan menggantikan posisi Kak Kris, posisi adik-adik. Kita yang seharusnya menjadi korban dari pelanggaran dan dosa kita digantikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berseru, "Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Padahal adik-adik, selama ada di dunia ini, Tuhan Yesus selalu menyebut Allah dengan sebutan Bapa, karena Dia memanglah anak Allah. Tetapi Tuhan Yesus rela bertukar tempat dengan kita, memanggil Bapanya dengan sebutan Allah, supaya hari ini kita jadi bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Kita bertukar tempat dengan Tuhan Yesus. Kita yang tadinya berdosa dan tidak layak menjadi anak Allah, sekarang kita bisa menjadi anaknya. Begitu besar ya adik-adik, kasih yang dinyatakan Bapa kita yang ada di sorga lewat Tuhan Yesus. Kita jadi mengenal bahwa Bapa kita yang ada di sorga itu tidak ingin terpisah dengan kita. Dan Ia ingin menyelamatkan kita, menyelamatkan Kak Kris, menyelamatkan adik-adik dari penghukuman. Ia tidak rela untuk melihat kita yang harus dihukum. Oleh karena itu, Ia harus rela menukarkan anaknya yang tunggal untuk menerima penghukuman yang seharusnya buat kita. Yuk, Kak Kris mau ajak adik-adik semua, mari sama-sama kita bersyukur untuk kasih Tuhan Yesus yang begitu besar buat kita. Kita begitu dikasihi, kita begitu dicintai, dan Bapa di sorga mau kalau kita menjadi anak-anaknya. Mari kita datang, mendekat, dan menerima kasih-Nya buat kita. Yuk, sama-sama kita berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di atas kayu salib, Engkau menggantikan posisi kami sehingga hari ini kami bisa menjadi anak-anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas di buku Carries Kids. See you, Tuhan Yesus memberkati.